Shalom, kami dari kelompok 2, Edupreneur Matematika, akan menjelaskan ide usaha kreatif kami, yaitu Sukses Bersama Shop atau Sukbershop. Kami membuat ide usaha Sukbershop ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah Edupreneur Matematika. Sebelum kami menjelaskan ide usaha kreatif, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Meliani Dainduka dengan NIM 2218024. Yang kedua, saya sendiri, Asti Harapindari dengan NIM 2218026. Yang ketiga, Herdiasmar Korung dengan NIM 2218031. Yang keempat, Yunita Melibili dengan NIM 2218034. Pembawa materi pertama, saya persilahkan kepada Herdiasmar Korung. Pembawa materi kedua, Meliani Dainduka. Pembawa materi ketiga, saya sendiri, Asti Harapindari. Pembawa materi keempat, Yunita Melibili. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Herdiasmar untuk menjelaskan materi pertama. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan memilih bisnis ini. Ide wirausaha di bidang pendidikan matematika. Alasan memilih bisnis. Alasan produsen memilih Sukbershop ini dikarenakan di masa pandemi COVID-19 saat ini mempengaruhi konsumen malas keluar rumah karena konsumen harus mematuhi protokol kesehatan. Maka dengan adanya online shop mempermudah konsumen dalam berbelanja online dan melakukan transaksi tanpa berkuras waktu dan tenaga. Selain itu, belanja online juga dapat menarik minat konsumen karena sangat fleksibel dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Potensi kelompok dalam Sukbershop ini dengan kerjasama antara tim serta potensi lokal yang mendukung, yaitu dengan melihat peluang bisnis yang ada dalam lingkungan sekitar dan juga perkembangan zaman dan juga tren yang ada pada lingkungan sekitar bisnis. Analisis SWOT awal. Yang pertama, memilih bentuk kepemilikan bisnis. Persekutuan yang artinya badan usaha atau bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih sebagai persekutuan, partnership yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan yang pertama, hemat tenaga. Belanja secara online juga dapat menghemat tenaga, tidak perlu mengantri di kasir pembayaran. Yang kedua, bebas dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak repot. Yang keempat, mudah membandingkan barang. Yang kelima, tidak bertatap muka. Yang keenam, hemat waktu. Yang ketujuh, tidak membutuhkan banyak tenaga. Yang ketiga itu kelemahan. Kelemahan yang pertama, marak penipuan online. Yang kedua, penyebaran internet belum merata. Yang ketiga, keuntungan yang tidak instan. Yang keempat, peluang. Target pelanggan usaha online shop ini adalah semua pengguna
media sosial. Yang kelima, ancaman. Kendala yang sering dihadapi yaitu saat pendistribusian, pemesanan, keterlambatan saat produksi diantar, pengiriman barang yang terlambat karena cuaca. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. A. Selalu bersikap ramah kepada pembeli. B. Membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli. C. Selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. D. Tidak menyalahgunakan data pembeli. E. Jujur dalam menuliskan deskripsi barang. F. Packing barang dengan rapi. Untuk materi selanjutnya saya persilakan Meliani Daiduka. Sekarang kita masuk pada aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan. Yang pertama itu ada profil usaha. Sukbershop berdiri pada tahun 2022 dengan jenis perusahaan adalah pemasaran online. Pasar yang dituju ialah kaum remaja, dewasa, atau 14 tahun ke atas. Pendirinya yaitu kelompok 2 Edumat. Sukbershop ini adalah sebuah usaha di bidang fashion yang menjual beberapa produk seperti baju, tas, dan celana. Produsen melayani pembelian secara eceran dan juga melayani pengiriman di sekitaran kota Wengapu. Produsen juga membuka Sukbershop ini untuk mendapatkan pengalaman dalam berbisnis dan dapat mempermudah konsumen dalam berbelanja. Visi dan misi dari Sukbershop kami yaitu visinya yaitu membangun jiwa berwirausaha yang jujur, terpercaya, dan transparan. Sedangkan misi yang pertama itu memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan sopan, dan yang kedua menginformasikan keterangan produk yang jujur, akurat, dan terpercaya, dan yang ketiga berbisnis secara jujur agar dipercaya kepada pengguna usaha ini, dan yang keempat membuat pelanggan puas dengan pelayanan atau permintaan customer. Strategi yang digunakan dalam Sukbershop ini yaitu dengan memanfaatkan fitur Facebook berupa marketplace untuk mempermudah dalam menawarkan barang agar menarik konsumen dalam berbelanja tanpa menguras waktu dan tenaga. Dan selanjutnya saya persilakan teman saya untuk melanjutkan presentasi. Jadi baik, sekarang kita masuk pada organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis dalam Sukbershop yaitu dapat memanfaatkan sosial media dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui promosi tentang barang dan jasa. Kemudian kita masuk pada manajemen dan organisasi. Nah, manajemen dan organisasi dalam Sukbershop ini di sini dapat mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan dari Sukbershop ini. Kemudian kita masuk pada manajemen kantor, sistem informasi, dan teknologi. Di sini manajemen kantor dalam Sukbershop yaitu sesuatu proses untuk mengatur barang yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi Sukbershop itu sendiri ketika dimulai. Dan teknologi informasinya itu merupakan sebuah teknologi yang dapat membantu produsen untuk membuat, menyimpan, dan memodifikasi agar dapat menyebarkan informasi tentang barang dan jasa yang sudah diposting. Kemudian kita masuk pada pemasaran dan perilaku konsumen. Nah, di sini pemasaran dan perilaku konsumen dalam Sukbershop yaitu dapat melakukan promosi di media sosial dan mencantumkan harga serta dapat mengkomunikasikan barang dan jasa sehingga dapat menarik minat para konsumen.
Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumennya itu perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal, di mana dari kedua faktor ini dapat mengarahkan konsumen dalam memilih, menilai, mendapatkan dan juga dapat menggunakan, sehingga mampu menarik minat konsumen dalam membeli barang yang diposting. Kemudian kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam Sukbershop yaitu di mana di sini produsen harus lebih pintar dalam mempromosikan barang dan jasa, sehingga dapat menarik minat konsumen dengan melihat tingginya angka persaingan bisnis yang juga dapat memanfaatkan media sosial ini. Kemudian kita masuk pada kebutuhan dana dan modal usaha. Nah, di sini kebutuhan dana dan modal usaha dalam Sukbershop ini yaitu dalam Sukbershop produsen membutuhkan dana untuk melancarkan usaha bisnis. Maka dari itu produsen membutuhkan dana sebesar 200.000 untuk kelancaran daripada bisnis Sukbershop tersebut untuk dana awal. Kemudian kita masuk pada aspek ekonomi. Nah, pada aspek ekonomi di sini ada 4. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan. Nah, penawaran dalam Sukbershop itu sendiri merupakan kuantitas produk atau jumlah produk yang dihasilkan, yang disiapkan produsen untuk dijual kepada konsumen. Sedangkan permintaan itu sendiri adalah tingkat keinginan konsumen untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan kepada produsen. Nah, dalam hal ini permintaan konsumen ini dapat mempengaruhi penawaran produk. Apabila penawar menerima banyak permintaan dari konsumen, maka produsen akan mengalami kelangkaan daripada barang tersebut. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu tentang ekonomi pasar dan tenaga kerja. Nah, dalam ekonomi pasar ini produsen dapat melakukan bisnis online juga berpengaruh besar terhadap perekonomian pasar, di mana di sini seseorang pengusaha dalam pasar tidak hanya memiliki usaha dalam pasar saja, tetapi juga dapat memiliki usaha dalam bidang internet, di mana semua barang yang dijual bisa dipromosikan lewat internet. Nah, dan dalam bisnis Sukbershop ini juga hanya produsen saja yang berperan dalam mempromosikan barang dan jasa, karena dikarenakan awal dari bisnis Sukbershop itu sendiri. Kemudian kita masuk yang ketiga itu tentang uang dan harga dalam jangka panjang. Nah, uang dan harga dalam jangka panjang pada bisnis Sukbershop ini di setiap usaha memiliki tujuan pada jangka panjang, di mana dalam usaha Sukbershop ini memiliki tujuan yaitu untuk membangun kontribusi antara pelanggan dan produsen, agar usaha yang dilakukan produsen itu dapat menarik perhatian dari konsumen yang telah berlangganan dan dapat menarik perhatian dari konsumen yang lain. Selanjutnya kita masuk pada testimoni praktik baik. Dalam proses berjalannya Sukbershop ini mendapatkan laba sekitar 15% dari setiap barang yang dijualkan dan dari harga awal. Adapun kendala yang sering dialami oleh Sukbershop ini bahwa semua anggota dalam Sukbershop ini tidak memiliki kendaraan, sehingga lambat dalam pengantaran paket tepat waktu ketika ada konsumen yang memesan barang.
Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dan juga rekomendasi. Untuk kesimpulan, bahwa Sukbershop ini berdiri pada tahun 2022 dengan jenis perusahaan adalah pemasaran online. Pasar yang dituju ialah kaum remaja sampai dewasa yang berumur 14 tahun ke atas. Sukbershop menjual beberapa produk seperti baju, tas, dan juga celana. Produsen melayani pembelian secara eceran dan juga melayani pengiriman di sekitaran kota Waingapu. Produsen juga membuka Sukbershop ini untuk mendapatkan pengalaman dalam berbisnis dan dapat mempermudah konsumen dalam berbelanja. Ini adalah contoh-contoh bisnis kami berupa kaos, ada juga setelan jaket, dan juga ada tas dan juga tote bag. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait ide usaha kreatif Sukbershop. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.